warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hazratul Muhtaramin, para alim, para kasepuhan sedaya, pengurus yayasan, pengurus Masjid Non Madani yang juga saya hormati segenap keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang sampai dengan malam hari ini bisa istiqomah. Ini memang banyak yang izin karena harinya tidak seperti biasa. Ini termasuk yang rubah harinya tapi tidak ngaruh nih Pak Ali, karena Pak Ali bisa masuk sendiri, libur sendiri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat jasmaniyah, sehat ruhaniyah. Mari nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan betul-betul kita syukuri. Boten usah terlalu nengok orang lain, tidak usah terlalu ndangak, dan juga jangan dingkluk terus. Oke? Karena porsi yang sudah diberikan Allah kepada kita ini pas banget. Porsinya, proporsinya niku sudah proper, pas. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita istiqomahkan majelis ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk bisa merenungi perjalanan hidup kita, untuk bisa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Kalau kita masih sadar bahwa yang diberikan Allah itu lebih, alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah mulai menyadari yang diberikan Allah ini kurang, berarti ada masalah. Oleh karena itu, maka perjalanan hidup itu tidak akan pernah sepi, tidak akan pernah lepas dari seluruh problematika kehidupan. Tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa semua persoalan di dalam hidup kita itu hanya cara lain dari Allah untuk menyayangi kita. Oke. Itu hanya bentuk lain dari cara Allah menyayangi kita. Kalau kita punya cara sendiri, anak kita sedikit kerasin, itu bagian kasih sayang. Anak tidak boleh kebanyakan makan jajan yang ini, yang itu. Itu kan bagian dari kasih sayang kita. Oke. Sama halnya dengan bagaimana cara Allah itu memperlakukan kita. Oke. Sakit yang dititipkan, Allah hendak memberikan pesan, oke, bahwa jenengan kudu istirahat. Ketika apapun yang diinginkan tidak keturutan, Allah itu hanya pengen kita belajar soal memanage keuangan kita. Dan banyak persoalan-persoalan dalam hidup Bapak Ibu yang sesungguhnya itu adalah hanya cara lain dari Allah menyayangi kita dan memberikan banyak pelajaran di dalam hidup kita. Oleh karena itu maka bersyukur pada malam hari ini, meskipun diajukan, ini memang pesertanya tidak seperti biasanya, karena tadi ada beberapa yang izin, wah kulo niki sudah kadung ngelingkeri kalender itu setiap hari Selasa. Ya, saya juga mohon maaf Bapak Ibu karena mulai besok sampai dengan hari Ahad saya tidak di sini. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya, saya izin. Kalau biasanya ada kegiatan saya masih bisa Indah dan Indo, masih bisa reschedule dan sebagainya, tetapi ini saya harus
menunaikan tugas sampai dengan hari Jumat. Ya, hari Jumat saya ada tugas di luar, dan kemudian nanti Sabtu dan Ahad ini saatnya saya nyambangi genduk ya di pondok. Kalau sudah, karena anak di pondok itu selalu menghitung hari mundur kapan sambangannya. Jadi habis sambangan tuh 2 hari setelah sambangan itu sudah ngitung lagi nih sambangannya nanti tanggal berapa nih, sehingga mohon maaf kalau mulai besok sampai dengan hari Ahad nih kalau izin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita ini. Kalau nggak salah sudah ganti judul ya. Sudah ganti judul ya. Babu fi dhammil ujubi wal kibri wal khuyala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi dhammil ujubi wal kibri wal khuyalai. Jadi materi pada malam hari ini kemarin sudah ditutup dengan cerita orang kaya yang lagi pesta pora, tapi kedatangan tamu yang menjelma sebagai lupa ini. Sebagai apa, Bu? Apa? Orang miskin. Yang orang miskin itu ternyata malaikat Israil. Oh, alhamdulillah, berarti masih iki ya. Tapi ibu-ibu buat teman-teman sing nyatet ya. Mengandalkan hafalan ya. Wah, hafal ya metu kok ya langsung beleng bablas ya. Pun mboten napa-napa nggih. Sing penting nek saged diemut nggih diemut, mboten emut mangke nyuwun contekan Pak Rohik komplit niki. Jadi pembahasan malam hari ini adalah tentang bagaimana celaan terhadap orang-orang yang ujub, bangga diri, al-kibr sombong, al-khuyala sombong. Apa bedanya? Kalau khuyala itu seringkali sombongnya itu tetapi berbalut kebaikan. Ada orang ada orang sombong berbalut kebaikan. Misalnya punya rutinan tadarus Quran. Akhirnya tadarusnya itu dipakai buat apa? Dipakai buat menyombongkan diri. Umroh niku sae. Tapi tidak sedikit orang umroh itu hanya untuk niat. Nah, kan ya. Pokoknya wonten tiyang ngomongnya rodok kemletus. Jadi awake niku nek sebulan sekali orang umroh pegel kabeh. Wah, pegel kabeh awake iki. Ya wis tak golekno pijet, gak cukup. Iki tombone kudu tawaf. Ngoten. Ini masuk kategori sombong yang khuyal. Anda sedikit Bapak Ibu. Ada orang seperti berlagak jadi orang soleh tetapi berbalut kesombongan. Ngaji tasawuf. Wah, bisa dengan ini membanggakan diri. Hafal Quran. Tetapi senengane mencela orang-orang yang bacaan Qurannya tidak baik. Belajar kepada satu ustadz, cerita kemana-mana, nyalahkan sana nyala, itu khuyala. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana Allah itu begitu mencela orang-orang yang ujub, ya, orang yang tinggi hati, dan juga orang-orang yang sombong. I'lam ja'alakallahu minal mutawazi'ina annal kibra wal i'jaba yaslubanil fadhaila wa yaksabanir radha'il.
I'lam ketahuilah ja'alakallahu minal mutawadhi'in. Allah itu menjadikan kalian sebagai orang-orang yang dituntut untuk tawadhu, rendah hati. Kenapa? Karena annal kibra wal i'jaba, karena kesombongan dan sikap membanggakan diri itu yaslubanil fadhail, merampas keutamaan-keutamaan di dalam hidup. Makanya orang itu wis ketok sombongnya. Kalau sudah kelihatan sombongnya, Pak, pasti aura kebaikannya itu berkurang. Aura kebaikannya itu berkurang. Nah niku wau Bu. Kula contohaken sregep ngaji, sregep jamaah, sregep tadarus, gitu. Tapi kalau kemudian kebaikan-kebaikan itu hanya untuk membanggakan diri, pasti orang sudah mulai alah ternyata. Kan begitu. Coba Pak Pur, kalau ada orang yang pegel tadi itu Pak, mau ngarepe Pak Pur, ayo Pak Pur, umroh Pak Pur. Ngewangi aku Pak, soalnya awakku yang pegel Pak. Iku nek kira-kira nek ngomongnya Pak Pur balesnya Pak. Sekalian saya dibayari. Oh sekalian saya dibayari. Gitu. Oh ya malah tambah pegel Pak. Okay. Yaslubanil fadhail, akan merampas keutamaan-keutamaan, aura positif di dalam diri kita. Jadi lihat saja lah, seganteng-gantengnya orang, secakep-cakepnya orang, sesolih-solihnya orang, bahkan mungkin di masyarakat itu, mungkin punya posisi tinggi, status tinggi, kelas sosialnya tinggi, tapi kalau sudah mulai sombong, maka itu akan terampas aura-aura positifnya, wayak sibanir rodhail, dan justru akan menuai kebatilan-kebatilan, kotoran-kotoran di dalam hati. Nah, ini hati-hati ya. Nanti akan dijelaskan ya mungkin di bawah ini tentang bagaimana kita mengantisipasi menjadi orang. Paling sederhana itu jadi wong biasa-biasa mawon. Ya. Kalau kadang soalnya guneman bareng begitu kali istri saya itu. Kadang itu ada orang pakai seragam dari instansi tertentu, rasa tinggi. Prosonnya dhuwur. Lah kita ini nganggapnya dia itu ya biasa-biasa saja. Kan kasihan, Pak. Jadi pernah satu kejadian itu, tidak usah saya sebutkan instansinya, terus gayanya ini pada tanggung, ya kita kan enggak ada. Dia merasa tinggi, dia merasa ingin dihormati, tetapi orang itu tidak layak mendapatkan kehormatan ya karena tinggi hati nih. Ya, itu karena tinggi hati. Makanya kita apapun yang kita miliki, orang yang punya ilmu, tidak usah merasa lebih tinggi daripada yang lain. Wah, kalau rasan-rasan cerita kali Pak Ali. Kalau jenengan berguru kepada seorang ustadz, udah dipegangin aja. Nggak usah kemudian ustadz saya bilang begini, sampean harus begini. Gara-gara satu hari ada orang minta saya untuk ketemu dengan ustadznya salah satu jamaah. Saya bilang nggak usah. Kalau niatnya sampean cuman adu-adu, mengadu domba saya, loh, nggak boleh begitu Pak. Ya. Kalau sama-sama saya suruh ngikut sana, ya buatan sakit, wong saya punya guru kok. Artinya yang sana monggo tetap ikut saja, tetap jalan, kita saling menghormati saja. Loh kita beda, enggak apa-apa. Wong jalur surga itu banyak. Ada yang jalur surga dengan cara ini. Nah tapi kalau saya dipaksa suruh ikut begini, ya etika orang mencari ilmu tidak demikian. Wong saya itu juga tidak pernah kemudian minta jenengan kudu ikut, enggak. Makanya
Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi, seseorang yang di dalam hatinya terdapat misqala habbatin min kibrin, ada setitik sebesar biji rasa kesombongan. Jadi ini Rasulullah kan sampai disebutkan di beberapa riwayat itu termasuk orang-orang yang tidak disapa oleh Allah itu orang-orang yang sombong. Termasuk kesombongan di dalam urusan-urusan ibadah kita yang merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Ini nasihat juga buat saya dan juga nasihat buat semuanya. Kalau orang itu sombong dalam bentuk kejahatan, lebih terasa dibandingkan dengan sombong dengan amal ibadah, amal kebaikan yang dia lakukan. Oke. Ya, kalau bahasa yang sering saya pakai, percuma kalau kita melakukan amal kebaikan kalau hanya dipakai buat ngoreksi orang lain. Yang sini ngerasa sudah sering khataman Quran, akhirnya update story. Alhamdulillah saya tidak sombong, tapi cuman menceritakan realita yang sesungguhnya. Saya itu juga tidak tahu kenapa hidayah Allah itu datang begitu luar biasa, sehingga saya bisa 1 minggu khatam 4 kali. Terus bagaimana dengan kamu? Lah, nganyel kene wis ngoten niku. Udah bolak-balik story ngoten niku. Ya itu. Ini nganyel ke. Itu nek cara malaikat roke, oh tak busek kowe tadarus. Bukan repot niku malah. Ya itu. Hati-hati nggih. Jadi kalau kemudian orang sudah mulai menjadikan amal perbuatannya, oh saya itu ikut istighosah sini, ikut para habaib begini, saya kasihan tuh. Saya bilang, jangan begitu Mas. Kalau sampean bisa ikut keliling istighosah ke sana kemari, lalu sampean lihat ada orang di pinggir jalan tidak bisa istighosah, lu ganjarannya dia bisa jadi jauh lebih besar. Kenapa? Dia tidak bisa istighosah itu karena nyari uang buat istrinya di rumah, supaya nanti bisa beli beras. Beras itu butuh konco, gimana? Butuh konco buatan Bu? Koncone apa Bu? Ayam ya. Wah, ngarani langsung ayam. Hati-hati Bapak Ibu. Ini yang saya sebut dengan khuyala. Orang tuh seringkali membanggakan diri. Saya tuh ketemu begitu tuh ndak sedikit. Terus duitong tuh ndak setengah hitung lagi. Saya begini. Tetapi dia pada satu sisi, ciri orang yang amal perbuatan baiknya itu menjadi rahmat bagi dia adalah kesombongannya semakin ditekan oleh Allah. Nah kalau dia ikut istighosah ke sana kemari lalu lihat ada orang, ya Allah, gimana ya, orang kita aja lagi sibuk istighosahan kok, sana kok itu pernah sholat apa enggak itu? Ngoten niku lho, mulai rodok nyolot. Kayak yang saya ceritakan sekitar 3 minggu sebelumnya itu. Jenengan bisa puasa. Lihat sederek-sederek kita yang kerja proyek. Dia tidak bisa puasa. Ya itu. Lalu kemudian dosa itu. Wah, itu bakal mlebu neraka itu. Wis nok donya kepanasan, nok kono kepanasan. Padahal ini ya sakjane urusan surga ya urung patek cetha juga. Ya betul. Oke, jangan Pak, jangan betul. Terus saya mulai dari diri saya lah. Jadi
Kalau kita ini intensitas amal kebaikannya itu tinggi, tetapi cara kita mengoreksi orang lain juga semakin rajin, berarti ada yang salah, Pak. Oke? Ada yang salah. Makanya kalau juga tidak mempersoalkan, Pak, ada yang izin WA, saya tidak bisa ikut zawiyah. Kenapa? Nemenin anak garap PR, dahulukan garap PR-nya. Karena anak itu juga kewajiban. Bang, kula mboten saged derek zawiyah. Kenapa? Karena ini kebetulan shift malam, dahulukan yang wajib. Gimana? Pak, niki kula mboten saged derek zawiyah. Lah kenapa? Lah garwane kula awit mau nyon pijet terus. Ya mboten napa-napa, wong itu juga bagian. Wonten ta mboten ngoten niku, Bu? Wonten. Pokoknya kula titeni ketoke nek bapak-bapak ra ono ketoke iki sing wedok njaluk pijet. Nggih. Wonten. Papur. Mboten papur. Papur standby terus jam 8 kurang seperempat udah sampai sini kalau papur. Oke, soalnya sesi pijatannya ada jamnya sendiri. Oke? Maka kata Rasulullah, kalau ada orang itu di dalam batinnya, makanya kalau kita ini sebenarnya yang bisa kita ikhtiari adalah sekecil apapun kesombongan itu kita hapus pelan-pelan. Ya Allah, saya ini ngaji, tapi kok kenapa saya hobi juga ngoreksi orang lain? Ya Allah, saya ini jamaah, tapi kenapa kok jamaahku itu kok mulai mengoreksi orang lain yang tidak jamaah? Titiknya begini, cirinya begini Bapak Ibu. Kalau dua amal kebaikan difungsikan lain, itu berarti ada yang salah. Sini tadarus. Bilang tadarus, alhamdulillah aku tadarus. Tapi kemudian tadarus ini dipakai buat, sana itu tidak sempat tadarus itu. Saya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ini cara negurnya baik-baik, ngajaknya baik-baik. Yang repot itu kesombongan hari ini bilang amar ma'ruf nahi mungkar, tapi caranya itu tinggi hati. Ya. Caranya tinggi hati. Satu hari ada orang bilang, itu apa? Kajian ini itu kajian yang berpotensi ya menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya lagi ngaji Ihya. Kenapa? Itu hadis dhaif semua itu. Hadisnya hadis dhaif. Kok dikaji begini. Tapi saya begitu tuh tidak mau nimpali saya. Nimpali nanti saya pas berdua. Kata Imam Syafi'i, tidak boleh kita bikin malu orang di depan. Padahal dia ngomong begitu saja sudah mempermalukan saya toh. Gimana? Tapi boten. Kelihatannya mempermalukan, tapi pun tenang. Setelah ngaji saya bilang, jenengan sudah ngaji Ihya di mana? Ya saya tidak pernah ngaji Ihya. Lah kenapa? Soalnya itu kata Ustadz saya itu begini. Saya bilang, loh jenengan tahu Pak, hadis Ihya itu sebelum ditulis itu diistikharoi dulu. Ya. Diistikharoi dulu. Begitu ada isyarah dari Kanjeng Nabi, ditulis. Loh kok jenengan kok gagah sekali bilang kitab ini begini, jangan begitulah Pak. Ya, jangan begitulah. Tapi karena waktu itu cuma berdua saya, jadi tidak mungkin orang lain tahu. Ya kalau saya suruh ikut jenengan, ya tidak mau lah. Wong saya ngaji Ihya ini juga sama guru kok. Sama kiai-kiai kok. Saya juga tidak berani ngajar ini kalau saya belum pernah belajar dengan kiai saya. Jadi kalau tidak cocok, tidak apa-apa. Tapi jangan salahkan, Pak. Malah saya ngeledek begitu, coba jenengan baca aja satu bait. Mas saya tidak bisa baca gundulan. Lo gitu itu Pak. Ya kan?
Ya sudah, bagi saya ndak, wis sing waras ngalah, sing waras ngalah kan. Gitu. Tapi kejadian begitu banyak Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kemudian kita ini merasa seperti orang soleh, padahal kita itu sesungguhnya itu sedang melakukan kesombongan demi kesombongan atas nama kebaikan, dan ini yang bahaya. Oke? Ini yang bahaya. Makanya sampai Rasul menyebutkan apa? Tidak akan masuk surga bagi orang yang masih ada setitik sebesar biji rasa kesombongan di dalam hatinya. Wa qala man ta'azzama fi nafsihi wa takhayyala fi masyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Siapa man ta'azzama fi nafsihi? Siapa yang mengagungkan dirinya, wa takhayyala fi masyatihi, dan kemudian membanggakan tunggangannya. Wah, numpak jaran, okay, itu merasa gagah, ngwengkei karo sing pelaku. Makanya jenengan iku nek numpak mobil, numpak motor, lihat temennya jalan itu yo disapa, Bu. Ojo mentang-mentang numpak motor nggo kacamata ireng, gitu. Sinten nih kok sih? Ada yang pernah sinten nih kok? Ada yang lagi jalan, okay? Kalau ini malah saya ndak nyapa ini karena saya pangkling. Saya pernah itu ada ibu-ibu lagi jalan, lagi jogging, bawa earphone, bawa kacamata hitam. Kacamata hitam. Lah saya ndak nyapa, saya naik motor. Begitu ketemu bilang, Pak Aziz ndak nyapa saya. Loh, lah kapan ketemunya? Nah tadi, jenengan kan jalan tuh jam sekian. Oh, yang pakai kacamata hitam. Lah kalaupun saya nyapa juga belum tentu dengar tuh, Bu. Lawang earphone-nya bunyinya dangdut pantura. Gimana? Orang mesti krungu. Ya. Jadi nggak perlu kita kemudian manta'adzama fi nafsihi, mengagungkan diri kita sebagai orang yang enggak. Justru seringkali yang terjadi Bapak Ibu, orang-orang yang ilmunya matang, dia akan mencoba, karena ini bagian dari rahmatul ilmi. Rahmatnya ilmu itu adalah kematangan ilmu itu akan meredupkan api-api kesombongan di dalam diri dia. Makanya kalau jenengan lihat ada orang ngomongnya tinggi, urusan agama, mboten usah emosi. Mending jenengan cari orang alim, cari orang yang paham ilmu agama, jenengan tanya saja. Pak, Mbak, Beb, saya kok tadi kok dengar ada yang ngomong begini, itu kira-kira itu akan jernih. Ya. Ada itu mahasiswa saya waktu itu, saya lagi ngajar itu Pak. Lagi ngajar, mahasiswa saya itu bilang begini, itu mahasiswa S3. Saya itu kalau ketemu Pak Aziz, saya istighfar. Astagfirullah. Kalau ketemu saya katanya istighfar. Kenapa? Karena celana saya itu sampai bawah, nutupin mata kaki. Lah dia alirannya aliran memang agak minimalis. Nggak usah bilang cingkrang, Bu. Soalnya jangan bilang cingkrang rada mencucu. Gitu? Rada emosi. Agak minimalis. Akhirnya satu hari, jenengan ini alumni Mesir, tapi kenapa tidak mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi ngomong di depan kelas, coba. Wah, mirang-mirang ngomong baik kan. Tapi saya kalau balik nanti dia malah malu, ya kan? Saya cuma bilang, kalau ini nanti saya jelaskan 4 SKS jamak kosor. Tapi habis kuliah, ya, habis kuliah. Jadi yang mau tertarik ya tetap bertahan, yang tidak tertarik ya pulang. Akhirnya apa? Dia bilang hadis tentang isbal itu, hadis tentang celana cingkrang itu. Tuh, malah ngomong cingkrang saya. Jenengan sih, Bu, mancing-mancing.
celana minimalis. Akhirnya apa? Itu namanya isbal. Hadis tentang isbal itu tidak boleh karena apa? Ada khuyalaknya. Karena ada apa? Ada rasa sombongnya. Lah kalau jenengan pengen mengikuti hadis ini, tetapi muncul ada kibirnya, ada sombongnya, merasa yang celana panjang itu ahli neraka. Loh ini juga jadi masalah baru, Pak. Akhirnya saya ceritakan asbabul wurudnya. Bahwa dulu Rasulullah itu melarang orang yang pakai celana panjang. Itu karena ada beberapa alasan. Pertama adalah dulu orang itu karena kelebihan kain itu sampai di plotrokno ke bawah itu dengan rasa sombong bahwa oh ini loh simbol kemapanan ekonomi. Lah wong saya nutupin mata kaki ini ndak ada, wong kepikiran saja ndak kok. Lah wong lihat saja ndak kok, apalagi sombong nih aku luweh kain. Bukan masanya. Gimana? Jadi dulu isbal itu celana itu kemudian Rasulullah menyarankan minimalis, jangan sampai kemudian menutupin mata kaki. Kenapa? Pertamanya adalah pertimbangan-pertimbangan apa kepekaan ekonomi. Betapa banyak sahabat itu yang hanya memiliki satu lembar kain, satu helai kain. Kalau ada sahabat itu punya satu helai kain, masa sampean saja bikin jubah sampai melebihi mata kaki. Akhirnya muncul kesombongan. Kenapa? Karena kalau kainnya besar sampai kemudian ke bawah, ini menjadi simbol kemapanan finansial. Satu. Jadi karena kepekaan ekonomis. Yang kedua, itu karena pertimbangan kesucian. Kenapa? Karena orang Arab itu ketika dia mulai agak punya duit, kemudian punya kain, lalu dia sampai kemudian bahasanya nyaruk. Apa nyaruk itu? Apa Pak? Gasruk. Loh, itu kakak adik Pak Pur. Apa? Nyeret. Nyeret ya. Sampai nyeret di tanah sehingga sangat potensial kena najis. Itu pertimbangan itu ya. Dan ada banyak alasan-alasan pertimbangan antropologis juga lah. Bagaimana kemudian supaya masyarakat itu lebih egaliter lah, pakai baju yang. Jadi sebenarnya itu bukan persoalan ideologi, tetapi hari ini Bapak Ibu, ketika ada orang pakai celana itu agak ke bawah, lalu kemudian isbal, ini tidak sesuai dengan bukan itu, bukan itu. Yang tidak boleh itu adalah kalau terjadi atau muncul ada kesombongan di dalam diri dia. Itu sudahlah. Yang pakai pakaian nyaman panjang ya panjang saja. Di Mesir itu para ahli hadis, ya para dosen-dosen hadis, saya lihat pakaiannya juga biasa-biasa saja. Tapi juga yang kemudian minimalis itu juga tidak salah. Yang penting apa? Yang penting sudahlah jalan saja. Oh Pak, kalau nyamannya begini, silahkan. Ya, Pak, saya nyamannya begini, tetap jalan. Ya, karena justru yang menjadi persoalan adalah ketika mulai muncul kesombongan. Makanya di sini siapa yang kemudian mengagungkan dirinya, kemudian merasa bangga dengan binatang tunggangannya, lagi Allah wa huwa alaihi ghadban, maka kelak Allah akan menemuinya dalam keadaan marah karena kesombongannya itu. Ya, makanya ini pentingnya menambah hasanah. Hadis isbal tentang celana itu bagaimana? Hadis jenggot itu bagaimana? Nah, coba bayangkan kalau kemudian jenggot itu sunnah Rasul dan orang yang berjenggot itu masuk surga, saya terus mikir lah Pak Pur nggak kebagian tiket swarga, lah klimis kok Bu, klimis terus glowing ini loh. Coba,
Jadi jangan dibawa kemana-mana. Tetapi mengamalkan itu juga monggo. Saya ingat itu dawuhnya Gus Koyum, itu menurut saya luar biasa. Orang yang punya semangat mengamalkan seperti yang dianjurkan Rasul, dan itu nyaman, silahkan. Tapi yang punya versi lain karena memahami ini berbeda, juga jangan disalahkan. Jadi jenengan juga ndak usah sentimen, misalnya sama orang ndak pakai orang misalkan pakai celana panjang, wah ini ndak usah juga. Tapi lihat saudara-saudara kita yang pakai celana minimalis, juga jangan ada komentar, sudah saling menghormati saja. Okay. Wa qala wa man jarra thawbahu khuyala. Siapa yang menjulurkan, memanjangkan saub, oh ini hadisnya. Wa man jarra thawbahu, siapa yang memanjangkan pakaiannya, khuyala, dalam keadaan sombong, karena merasa yang paling sesuai dengan sunnah. Ya. Ada orang ngulon itu kadang ada cerita, ada saya bawa sarung, ada yang protes, sarung mestinya jenengan pakai jubah, kan? Nah, sudah kita apa yang kita nyaman kita lakukan pun kita lakukan. Insya Allah tidak akan tidak akan bermasalah di hadapan Allah. Ma ra'aul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Wa man jarra saubau, siapa yang memanjangkan pakaiannya khuyala, dengan perasaan hati yang sombong, la yandurullahu ilaihi, maka Allah tidak akan mau melihat dia. Yakni nadhra rahmatan au nadhra rahmatin. Maknanya adalah Allah tidak akan melihat dengan penuh rahmat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya dalam keadaan sombong. Jadi titik tekannya itu pada khuyalanya, pada sombongnya. Jadi misalkan tidak cuma celana, ini baju. Ada yang protes baju itu, bahwa baju koko itu nanti akan masuk surga lebih dulu daripada yang pakai batik. Pak Sri kena nanti. Pak Sri pakai batik, tidak boleh gitu. Yang pakai peci ada capnya, apa Pak capnya Pak? Al-Fatir. Oh itu merek kue itu di Arab itu ada fatir, itu nama roti itu Pak, bentuknya kayak roti. Cap Magelang. Oh ini yang waktu kita ziarah itu, yang kopiahnya Pak Pur ketinggal. Oh, jadi Pak Pur itu setiap pindah makam itu beli kopiah. Jadi pindah makam beli kopiah, pindah makam beli kopiah. Makanya banyak, dan saya titeni setiap zawiyah ini warnanya ganti-ganti. Yang kemarin itu warna coklat pramuka, nggak ada mereknya Basmalah kemarin kan. Ini mereknya Al-Fatir. Nah, besok mereknya Sony. Habis itu mereknya Novo ya. Jadi titik tekannya sebenarnya lebih pada khuyalanya, sombongnya. Ya kalau kita pakai kopiah putih, kopiah hitam, pakai kopiah, tapi kemudian di dalam hati kita kemudian muncul ada kesombongan, percuma Bapak Ibu. Ya. Jadi yang dimaksud di sini, Allah tidak akan memandang orang-orang yang di dalam hidupnya itu sombong dengan pakaian yang dia pakai. Wa qalal ahnaf ajibtu liman jara fi majral bauli marrataini kaifa yatakabbar. Al-Ahnaf pernah berkomentar, ajibtu liman jara fi majral bauli. Aku tuh heran liman jara fi majral bauli marrataini, kepada orang yang berjalan di tempatnya kencing. Ya, kok sampai 2 kali. Wa kaifa yatakabbar. Bagaimana orang itu? Ya. Kok bisa sombong? Jadi kita ini kan berasal dari benda yang sama. Betul? Betul?
Semuanya itu berasal dari nutfah. Semuanya berasal itu dari mani. Okay? Semuanya berasal dari jalan bayi yang sama. Lah ngopo kok terus kita merasa sombong? Kalau kita misalnya dapat ilmu, pun itu kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak akan dapat. Okay? Kalau itu gara-gara pangkat jabatan, wewenang, kekuasaan, yo kalau Allah tidak kasih bagian juga kita tidak dapat kok. Makanya kan, wong salwangsul dalam maturaken. Ya. Orang-orang itu yang lagi jabat itu ya harus ingat bahwa suatu saat dia akan pensiun. Ya. Nek bahasanya wong Jeporo niku, boten usah kemaki. Wong bakal pensiun kok. Ya. Naik mobil plat merah yang ngelakson buanter, lah wong solar dibayari, bensin dibayari, kok ngelakson. Aneh Pak Roket ngelakson ndak apa-apa, bayar sendiri, nggih Pak. Kalau aku kadang jengkel Bu, apa meneh ono plat-plat tertentu lah dari instansi tertentu, ya. Kalau niku sampai pernah ya ada truk plat tertentu. Itu iki bocah iki dolanan klakson. Mobilnya ya mobil negara, solare ya dibayari negara. Kok gua gah niku lho. Kalau ini misalnya kok Sayyidina Umar niku masih hidup Pak sekarang. Kalau Sayyidina Umar tuh masih hidup Pak. Wajar itu Pak sing go plat klakson itu. Ngopo lele wong solar dibayari kok klakson. Padahal sing diklakson itu sing bayari pajak niku. Nggih mboten? Janganlah. Orang tuh kalau tinggi hati ketika jabatan, kalau sudah saatnya Allah turunkan Pak, sudah habis. Pun, saya tidak usah cerita. Okay? Kehidupan begitu Allah sudah kasih. Dulu saya lihat orang, wah begitu powerful, begini. Ternyata Allah itu tinggal melipat kertas begini, selesai semuanya. Okay? Siapa kita lihat itu di televisi, banyak pelajaran Allah kasih ke kita. Dulu luar biasanya powerfulnya, gitu. Ternyata apa? Habis riwayatnya hanya gara-gara rompinya KPK. Coba. Ada yang dulu ketika masa kejayaannya luar biasa seperti tidak tertandingi oleh siapapun. Tetapi kalau Allah sudah nutup Pak lembarannya, habis riwayat. Gitu. Makanya sehat, yo dimanfaatkan untuk kebaikan. Jabat, ya dimanfaatkan dengan baik untuk mengayomi dan menegakkan kebenaran. Gitu. Itu mawon. Karena saya kadang kalau dengan teman-teman itu di kampus, ada teman-teman saya yang jabat wes, sing don jabat-jabat itu wes biasa-biasa wae. Paling 4 tahun yo rampung. Diperpanjang yo diperpanjang, nggak diperpanjang yo balik lagi. Jadi jabatan tuh ndak abadi, Pak. Ndak awet. Yang awet itu adalah kenikmatan minum kopi karo gorengan. Nah, niku sing rada awet niku. Ketika ngobrol bukan karena kepentingan, kita ngobrol bisa los. Soalnya kan wonten, ada loh Pak Made, model dulu itu konco akrab. Wah, konco akrab ya, karena saya merasa akrab itu kan ngomong pakai bahasa Jawa. Udah jadi pejabat bahasa Indonesia kabeh kok Pak. Aku ngomong mbek sampean kok jadi kagok ngene ya. Biyen katanya gobrak, gabrok begitu. Gimana? Apa yang bisa saya bantu? Serano ya. delok delok kanca-kanca jabat sudah tuh tengil-tengil konten gue sebeding aku tak golek konsol liya we. Jadi apa namanya? Kematangan emosional kita itu justru kemampuan meredupkan api kesombongan kita. Ya. Coba lihat orang-orang yang kita lihat Sayyidina Umar. Ya. Kaduan ya Sayyidina Umar ya. Kaduan ya Sayyidina Umar. Tapi coba kita contoh. Saya ada kawan, ya, dia jadi pejabat, mobilnya itu dibawa pulang Pak. Mobilnya itu tidak dibawa pulang.
Jadi drivernya itu nganter sampai rumah, begitu nganter sampai rumah, terus bilang sama sopirnya, anu ya mas, nanti parkirnya di garasi ya mas, di garasi kantor. Pas saya di situ, nah, kenapa pak? Tidak diparkir sini pak? Loh, kan namanya mobil dinas. Kalau mobil dinas itu ya berarti dipakai waktu dinas. Orang malah diblonjo nih gue ada swalayan. Oh, loh. Kenapa ini nyebut adanya rawa apa tak sebut plate mboten usah. Akhirnya bawa pulang. Dan betul suatu hari itu saya sama istri saya itu ketemu pas makan apa ada soto soto Kudus dekat exit tol itu yang waskital. Saya ketemu ya beliau pakai mobilnya sendiri. Ya nyetir sendiri. Saya baru waktu. Jadi beliau nganter anak, beliau ini. Iya pakai mobilnya sendiri. Ya. Ya. Maka ketika sekarang pensiun ya sehat-sehat saja. Artinya apa? Orang yang menyadari bahwa jabatan itu adalah amanah. Dan percayalah bahwa amanah itu tidak akan lama. Satu saat akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa mobil itu adalah amanah. Maka manfaatkan dengan penuh amanah. Bahkan ada satu kisah, gitu. Ini kisah ini cukup inspiratif. Ada seorang yang boleh dibilang sangat kaya, diamanati di satu instansi. Itu di kantornya itu Pak, ada 2 line telepon Pak. Kenapa? Karena sangat mungkin dia akan pakai telepon itu di luar urusan dinas. Akhirnya Pak, pasang line telepon sendiri. Perabot dan renovasi ruang Pak, tidak mau dibayari sama kantor. Kenapa? Karena banyak klien saya yang ketemu saya di kantor ini, padahal kantor ini sebenarnya bukan untuk urusan kerja saya. Akhirnya apa? Renov ya renov sendiri, gaji tidak diambil, kemudian ini. Maka kalau orang itu menganggap bahwa amanah itu sangat berat, dan amanah itu akan kembali diminta oleh Allah, maka hidupnya akan sangat hati-hati. Ya. Makanya belajarlah kepada banyak pensiunan-pensiunan yang hidupnya happy. Itu pensiunan pagi-pagi makani lele. Itu makani lele karo udut sukun, modot ngono ku mbek kulote rada mlorot ngoten niku to diunjukno. Ya. Kemudian habis itu macul-macul. Ya. Kenapa? Ya karena dia tidak mendapatkan afat dari kesombongan-kesombongan. Tapi kalau ketika dia jabat, ketika dia mendapatkan amanah itu kok tinggi hati, sombong dan lain sebagainya, ya itu tadi semua akan datang. Ya, kompensasi yang harus dia bayar. Ya. Wa kana Ibnu Awana min akbahin nas kibron. Jadi Ibnu Awanah itu disebutkan termasuk seburuk-buruknya orang, sesombong-sombongnya orang. Tapi ini bukan Ibnu Awanah yang ahli hadis. Ruwiya annahu qala li hulamihi, diceritakan satu hari dia pernah bilang kepada anaknya, kepada pembantunya, askini ma, tolong tuangkan air. Faqala na'am. Ya, nggih. Faqala innama yaqulu na'am, ya pasti dia akan bilang iya. Man yakdiru ayyakula la fa umira bidzarbihi. Kalau sampai ada yang bilang tidak, jadi disebutkan Ibnu Awanah itu termasuk orang yang sombong, yang kalau dia bilang tolong tuangkan air, ya orang pasti bilang iya, tidak akan ada yang nolak. Kalau sampai nolak, ya maka akan
dipukul. Sama Bu, Pak. Dan saya sih tidak tahu nggak cerita di sana sih. Cuman kadang saya lama-lama cerita. Ada pimpinan tidak senang begini karena menolak perintah mutasi. Ya, ini mutasi, ya kan? Kalau sampai kemudian tidak mau menuruti ini, kena punishment. Ada apa enggak yang begitu-begitu? Wonten Pak. Wonten. Oh enggak ada. Soalnya sini sudah punya perusahaan sendiri gini ya. Jadi bebas ya. Bebas. Jadi Pak Pur juga gitu. Jangan kemudian karyawannya udah, "Le, angkat Le." Wah, kesel. Oh, wes, saya ora usah kerja. Nah, prai. Oh iya lah minggu kok sesuk kan kayak. Oke. Jadi itu disebutkan tuangkan air kepadaku. Kemudian dijawab ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengatakan ya. Orang pasti bilang iya. Man yaktiru ayyakula la, siapa yang bisa bilang tidak maka akan dipukul. Wa talaba Khatiman ibnu Awanah, kemudian meminta kepada pembantunya itu, fakallama, dan bicara. Falamma faragha min kalamihi, ketika selesai bicara, da'a bima'in, dia meminta air, fatamadmadha bihi istighfaron li mukhatabatihi. Akhirnya apa? Air yang sudah diberikan oleh pembantunya itu malah dipakai buat kumur-kumur, ngece kepada pembantunya itu. Nah, ini maka jangan sampai, jangan sampai kemudian ya kepada siapapun, termasuk kepada pembantu kita, jenengan lihat mbah-mbah yang di apa, di taman, tukang taman itu, jadi pun kita menganggap bahwa ini semua adalah hamba-hambanya Allah yang juga layak untuk kita muliakan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nabiyyakum wahidun, sesungguhnya nabimu itu satu, wa inna abakum wahidun, sesungguhnya bapakmu itu satu, wa innahu la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, sesungguhnya tidak ada yang lebih utama bagi orang Arab dibandingkan dengan orang non-Arab, walali ahmarin ala aswatin, tidak pula orang yang berkulit putih itu lebih merah. Ini maksudnya merah keputih-putihan atau putih kemerah-merahan, ala aswatin, dibandingkan dengan yang kulit hitam. Jadi jenengan tidak usah yang merasa putih kemudian wah membanding-bandingkan. Enggak. Rasul mengatakan orang Arab dengan yang lain itu tidak ada bedanya. Orang kulit putih kemerah-merahan dengan yang kulit hitam itu tidak ada bedanya, karena yang membedakan hanya apa? Illa bittaqwa ala hal balauta. Ya, maka ingatlah apakah kita sudah sampai pada pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, para rawuh sami, pada malam hari ini Syekh Ali Al-Adawi mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga hati, menjaga diri. Jangan sampai kemudian di dalam hidup justru perilaku kita, etiket kita justru diwarnai oleh kesombongan-kesombongan. Percayalah bahwa kesombongan-kesombongan itu hanya akan berbuah kenistaan. Lihat mana ada orang sombong yang tidak dinistakan oleh Allah. Nggak tahu, jangan kalau lihat orang itu kalau sombong itu berarti diambang kehancuran. Dia bisa tangan besi sekarang. Itu nerak sengkle, Pak. Dia tangan besi, Allah akan coba lihat. Bagaimana Allah menunjukkan yang di Turki itu siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Yang akhirnya ditolak oleh bumi. Allah menunjukkan itu kepada kita bukan untuk mempermalukan. Kita mengambil ibrah. Kurang apa itu? Mussolini, Mussolini kurang apa bengisnya itu, sombongnya itu. Tapi apa yang terjadi? Matinya tragis kan? Digantung kakinya di atas bersama
istrinya. Fir'aun kurang apa? Sombongnya luar biasa. Mati juga ditelan laut. Namrud kurang apa? Menganggap sebagai Tuhan. Ternyata kematiannya hanya di tangan seekor nyamuk yang menggerogoti isi kepalanya. Haman kurang apa? Biasanya necitron Namrud, Fir'aun itu Haman biasanya katut. Haman itu adalah sosok penting di balik berdirinya piramid. Siapa yang bisa menandingi ini? Kan begitu kan? Oleh karena itu, yang pertama, ayo kita ikhtiar bahwa kita sesungguhnya bukan siapa-siapa dan apa yang bisa kita mampu, bisa kita lakukan bukan karena kita mampu, tetapi karena dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penting juga, ayo Bapak Ibu, kalau kita pengen mengukur kualitas hati kita, maka semakin kita belajar agama, maka mestinya semakin redup pula kesombongan. Memang pernikahan itu masih ada. Tetapi paling tidak kalau kita belajar ilmu agama dan itu membawa rahmat bagi kita, maka ayo. Termasuk yang hati-hati juga perlu menjadi perhatian kita adalah jangan sampai kita melakukan kebaikan-kebaikan atas nama ibadah dan lain sebagainya, tetapi berbalut kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari sifat-sifat sombong, kita tetap rendah hati. Insya Allah ketika kita mampu rendah hati, tak akan pernah menurunkan derajat dan martabat kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwartal arda bi nuri syamsika abada. Allahumma ij'al ulumana uluman nafi'atan wa majalisana majalisan mubarakatan wa mahbubatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin.